أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah, tentunya kita seringkali menghadiri acara walimatul ursi, walimah pernikahan, di mana walimah pernikahan itu satu, identik dengan kebahagiaan. Ya, pada saat itu rasanya tangis tidak kita temukan. Kesedihan juga minggir dulu deh. Pernikahan itu identik dengan kumpulnya banyak orang. Ada saudara, kerabat, sahabat, juga tetangga. Bahkan semuanya mungkin kalau perlu didadangkan. Tujuannya tentunya untuk mendapatkan doa barokah dari mereka bagi mempelai yang sedang menikah. Nah, dalam perhelatan ini terkadang kita mendengarkan alunan musik yang syahdu dan juga ada lantunan syair, baik secara live ataupun dari kaset, VCD atau MP3. Nah, yang akan kita bahas kali ini, saya mendapatkan pertanyaan istimewa tentang walimatul ursyi yang di situ ada alat musik, di situ diperdengarkan musik, bahkan ada syair-syair yang dinyanyikan. Nah, itu hukumnya bagaimana? Penting untuk kita pahami bersama-sama bahwa walimah itu adalah menjalankan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan a'linun nikah. Beliau mengatakan i'lankan, iklankan, ramaikan, jangan sembunyi-sembunyi pernikahan itu. Kudu semuanya tahu. Nah, karena semuanya tahu berarti kita dituntun untuk ngundang turut berbahagia orang-orang di sekitar kita. Mari kita simak bersama-sama dalam satu riwayat yang sangat familiar, a'linun nikah waj'aluhu fil masajid wadribu bidufuf. Ini pertama, Nabi menyebutkan pernikahan itu umumkan. Kalau bisa, akdun nikahnya itu di masjid. Lalu kemudian tabuhlah rebana, bukan sunyi sepi, bukan senyap, tapi kudu menggema, kudu ada irama. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wadribu bidufuf, tabuhlah rebana. Lalu kemudian dalam satu riwayat sahabat Ar-Rubayyi binti Muawwad, beliau bercerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi resepsi pernikahanku. Sementara pada saat itu banyak anak-anak kecil yang menabuh rebana sambil mendendangkan syair. Satu di antaranya. Nah, karena mereka larut dalam syair-syair yang dilakukan, ternyata mereka kebablas. Mereka menyebut nama bapak-bapak mereka yang wafat dan gugur di medan Badar. Pada saat itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di majelis itu. Ada rebana ditabuh, ada syair dilantunkan. Manusia mulia itu kemudian berkata, faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la taquli hakadha. Sudah, kalian tidak usah nyebut-nyebut nama bapak kalian yang sudah meninggal dunia di perang Badar. Biarlah mereka tenang di alam sana, mereka damai, mereka berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faquli ma kunti taqulina. Silahkan kamu baca saja syair-syair yang tadi kamu dendangkan.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Perhatikan, ada 2 hadis yang menyebutkan bahwasannya musik ditabuh, rebana pada saat itu. Pada saat ini tentu bervariasi. Pada saat itu mungkin rebana itu sudah cukuplah untuk menjadikan suasana itu sumringah, ceria dan merona. Nah, saat ini tentu berbagai macam tentunya. Dengan alat musik tradisional ada, alat musik yang ya modern juga tentunya ada. Tapi perhatikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperhatikan alat musik yang ditabuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga seolah tidak mempedulikan syair-syair yang dilakukan, karena keduanya dirasa tidak ada masalah dalam pernikahan, tentunya dalam resepsi pernikahan. Yang menjadi masalah adalah menyebut nama bapak-bapaknya yang sudah meninggal. Ini bahagia. Jangan dicampur-campur dengan kedukaan dan kesedihan menyebut orang yang sudah meninggal dunia. Dari sini dapat kita pahami bersama-sama, para ulama kemudian menyebutkan dalam resepsi pernikahan itu 1 ada musik, 2 ada lagu-lagu, 3 bahagia. Tentunya ini tidak ada masalah. Berarti hukumnya boleh-boleh saja. Tentu syair-syair yang didendangkan itu mesti ada tuntunan. Sehingga kemudian musik, nyanyi-nyanyian itu, syair yang dilakukan, kebahagiaannya itu bukan sekedar tontonan. Tapi ada tuntunannya. Nilai-nilai tuntunannya kental dan kuat sekali. Namun demikian, para ulama tetap memberikan perhatian kepada kita bahwa pertama, jangan sampai ada aurat yang terbuka, khususnya aurat wanita. Kalau sudah ada aurat wanita yang terbuka, ini beda ceritanya. Maka tetap dengan penuh kesopanan dan kesantunan. Yang kedua, tidak ada erotisme di situ. Tidak ada goyangan pinggul, tidak ada ya joget-joget lah istilahnya. Yang ketiga, tidak ada campur baur ikhtilat laki perempuan yang kemudian bersentuhan, sentuhan fisik dan sebagainya. Yang keempat, jangan sampai alat musik, jangan sampai syair-syair itu menjadikan lupa diri. Makanya di poin yang sebelumnya saya sampaikan, para ulama menyebutkan ada nilai-nilai tuntunannya. Berarti boleh sepanjang ada tuntunan dan tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah ada buka-bukaan aurat, ada tarian erotis, ada campur baur di situ yang menyebabkan kemudian lupa diri, jangan deh. Dikhawatirkan menodai kesucian nikah yang digelar. Maka bijak menyikapinya, ilmu penting untuk diamalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.